Ya biasanya pasti ada meremehkan, namanya juga mengolah limbah toh, nggak kepake gitu. Popayu didol ngoten. Yang utama itu Pasuruan itu 2 perusahaan. Terus kadang Bali, Jogja ya Maliboro, Bringharjo, Kasongang itu suka ada. Perkenalkan, saya Suyanto, pemilik kerajinan kelapa Yan Handicraft dari Wonorejo 1, Gadingsari, Bantul, Gadingsari, Sanden, Bantul. Nah, saya dulu kerja di perusahaan ban di Tangerang. Terus tahun mulai krisis moneter itu pulang. Terus kerajinan pertama itu saya dari kayu jati. Terus berubah, ada orderan dari pesanan suruh bikin ini, ternyata bisa masuk. Terus saya mulai itu. Dulu nggak memiliki ini keahlian bikin, ya cuman belajar sendiri. Lihat gambar-gambar atau lihat ini dari video, terus ya dari motivasi sendiri gitu, pengen bikin gitu. Ternyata masuk, ada yang banyak yang pesan. Pertama itu ini kerjasama showroom menawarkan ke showroom nitip sampel itu, ternyata dari pihak luar ada yang minat, terus pesan ke saya gitu dari pihak showroomnya. Ya biasanya pasti ada meremehkan, namanya juga mengolah limbah toh, nggak kepake gitu. Popayu didol ngoten. Terus udah tahu hasilnya ternyata laku, ya terus memberi respon baik gitu. Mandiri Pak, pinjam ban ya sedikit-sedikit pinjam ban. Kalau orderan banyak kita nggak cukup modal, ya pinjam, nyoba secara nyeblak itu loh. Jadi kita butuh dana sekian, ternyata saya punya modal sekian, kurang gitu. Kalau order itu kalau banyak kan cuma DP tuh biasanya. DP itu 30%. Kecil loh modalnya, cuma pisau. Modalnya? Pisau sama bahan baku ini kayaknya kan nggak beli, wong satu beli cuma 1.000 apa. Kalau dulu ya cuma nyari sendiri awal-awalnya. Kalau karyawan itu anu ya Pak, ya tergantung pesanannya. Kalau pesanan banyak ya kita manggil orang banyak, kalau sedikit ya sedikit gitu. Produk saya itu banyakan pesanan sekarang, tergantung pesanan. Yang utama itu Pasuruan itu 2 perusahaan. Terus kadang Bali, Jogja ya Maliboro, Bringharjo, Kasongang itu suka ada. Ekspor, mayoritas ekspor Pak. Yang nggak ekspor cuma di showroom itu, nggak ada ya pembeli. Showroom juga ekspor biasanya juga. Ya rumah, terus ya mencukupi kebutuhan keluarga aja. Ya nggak besar untungnya sih, nggak besar. Cuman kita daripada nggak ada pemasukan kan kita berinovasi. Bisa membantu merekrut tenaga kerja. Ya pertama ya kita nyari dulu kelapa gabuk, kalau sini yang kosnya murah itu kelapa gabuk. Terus dikupas, diukir sesuai bentuk permintaan. Terus di finishing, terus dikirim lewat kargo biasanya. Paling lama 30 menit itu, kalau bentuk yang paling sulit itu 30 menit. Kalau bentuk-bentuk sederhana seperti ini paling ya 15-10 menit jadi. Jenis ini dijual 12.000. Ada berapa jenis yang diproduksi? Banyak Pak, nggak bisa banyak. Kalau di ini rata-rata bentuknya topeng ya? Iya. Ya. Kalau kotornya ya ini kayak 1.500 kali 12.000 itu kotornya. Bersihnya paling dasar keuntungannya sekitar 7-8.000 satu. Yang ini mimpi yang utama sebenarnya ini merekrut tenaga kerja. Untuk memberdayakan masyarakat. Ya. Mimpi utama, tapi ya belum kesampaian karena belum stabil orderannya.
Saya hari ini, siang ini berada di Yans Handicraft. Itu salah satu perajin Bantul yang berada di selatan, tepatnya di Dusun Wonorejo, Kalurahan Gading Sari, Kapanewon Sanden. Di sini salah satu perajin Bantul yang cukup kreatif dari Pak Yanto ini, tepatnya sudah mengolah batok gepok yang sudah bekas gitu. Jadi sama saja kita mengolah limbah yang tidak terpakai. Tentunya bentuk kreativitas dari Pak Yanto ini sangat kita dukung karena ide-ide cemerlang inisiatif Pak Yanto untuk mengolah limbah yang tidak terpakai ini menjadi suatu kerajinan yang sangat kreatif yang punya nilai jual yang luar biasa. Mau nggak mau kita juga Pemkab Bantul terus mendukung siapapun yang berinisiasi, punya ide kreatif. Kemudian nanti kalau perlu kita dampingi dengan yang pakar dari, mungkin kita punya Bantul juga punya ISI yang punya tenaga-tenaga yang kreatif juga dari perguruan tinggi tersebut yang juga ikut mendampingi. Dan kami Pemkab Bantul tentunya dengan yang sudah diproduk oleh Pak Yanto ini sangat apresiasi dan akan terus membantu, mensupport, ikut membantu yang dibutuhkan Pak Yanto sendiri. Misalnya bagaimana nanti mengemas produk itu, bagaimana nanti mempromosikan. Karena saya dengar-dengar Pak Yanto ini ternyata luar biasa, sudah ekspor, tidak hanya di ekspor di negara kita, dalam negara kita sendiri, tapi juga ekspor ke luar negeri. Luar biasa, Singapura salah satunya. Dan hari ini saya sangat kaget, luar biasa kita lihat banyak produk yang sudah disiapkan untuk dibawa ke luar negeri. Kita akan juga mengawal itu, kalau ternyata dia sudah bisa berjualan dengan secara online, IT, kita minta dia juga menularkan ilmunya ke yang lain. Tapi kalau yang belum, kita juga akan melatih UMKM itu bagaimana berjualan melalui media sosial, medsos. Bisa dia lewat IG, bisa lewat lainnya, buat juga dengan entah itu TikTokan dan sebagainya. Jadi tentunya nanti akan kita ajari bagaimana membuat video yang bagus, bagaimana untuk mengemas itu suatu yang menarik. Tentunya kalau arahnya ke luar negeri juga tentunya dengan bahasa yang kita ajari juga, nanti kita latih supaya mudah dipahami oleh nanti pembeli yang di luar negeri itu. Banyak, bahkan dalam waktu dekat ini tanggal 14 November kami juga mengadakan latihan AI-nya. Yang daftar ada banyak, Mas. Jadi nampaknya geliat masyarakat Bantul untuk berkaitan dengan promosi kerajaan ini setelah pandemi COVID ini nampaknya terus berkembang. Kami lihat terus berkembang. Perkenalkan, nama saya Habib, pemilik dari Habib Craft di Pasar Beringharjo, bagian timur, kerajinan lantai 3. Untuk topeng-topeng ini istilahnya yang bahan dari kelapa ini, saya mengenal itu dari anak Pak Yanto sendiri. Itu ketemu di sini, suruh memasarin saya, terus akhirnya saya tawarkan ke pelanggan-pelanggan. Alhamdulillah, terus ada respon dari pembeli-pembeli itu yang di wisata-wisata itu, alhamdulillah terus berkembang kayak gitu. Ya, untuk saat ini untuk pemasaran istilahnya itu topeng-topeng kayak gini yang bahan dari tempurung itu ya sudah mulai lah ada orderan 1-2, tapi istilahnya sangat berkurang. Mulai dari ada wabah COVID, nah untuk sekarang istilahnya menurun lah. Kalau dulu pasarannya udah merambah sampai ke luar negeri, sampai Malaysia, Turki juga ada pengambilannya yang paling banyak itu. Kalau untuk dalam negeri ada sih, tapi nggak sebegitu banyak. Paling ada dari Bali. Untuk kemarin waktu belum ada konflik di Timur Tengah itu kurang lebihnya ada ya sekitar 300 sampai 400 pieces untuk yang topeng sendiri. Kalau untuk kerajinan lainnya kan ada campuran, tapi khusus dari bahan
kelapa semua, ada vas, ada pot kayak gini juga yang bahannya dari kelapa kayak gitu. Untuk harapan saya ke depannya itu ya sangat berharap lah istilahnya pasaran kembali normal lah kayak gitu. Jadi omset bisa naik pulih kembali kayak gitu seperti yang kemarin-kemarin ya, di dalam negeri, di luar negeri juga istilahnya bisa itu pulih kembali itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.